Ya, selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 4 TIB akan mempresentasikan mengenai proposal ide bisnis sebagai tugas akhir kami untuk semester 5 di mata kuliah teknologi untuk bisnis. Nah, apa yang akan kami rintis dalam bisnis UKM kami, mungkin bisa kita ulas satu demi satu sesuai presentasi kami. Oke, bisa di next teman. Nah, untuk anggota kelompok sendiri, kami ada terdiri dari beberapa orang. Pertama, saya Geraldus Willem, 20006. Lalu ada Sri Gusmiati, 20021. Lalu ada Zaza Bella, 20038. Lalu ada Anastasia Sobi, 20033. Lalu ada yang terakhir ada 20046 Erna. Oke, bisa di next. Nah, apa saja sih yang ingin kami bahas atau ingin kami paparkan pada presentasi pada kesempatan hari ini? Yang pertama ada exclusive summary, lalu ada competition, ada financial and free cash, lalu ada the business, ada strategi, ada risiko, opportunity dan kesempatan, lalu ada market demand, lalu ada resort dan kesimpulan. Oke, bisa di next. Nah, mungkin langsung untuk yang bagian pertama terkait inclusive summary. Penyaji dipersilakan. Oke, untuk bagian yang pertama ini ada executive summary. Jadi pada era modern saat ini tuh kebutuhan akan fashion itu sangat digemari oleh masyarakat. Nah, adanya tren yang berkembang pesat saat ini itu tentu memberikan peluang bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kami merintis bisnis usaha ini secara rumahan yaitu produksi tas puff yang mendorong adanya variasi produk dan memperkaya pilihan gaya berpakaian. Next. Nah, kemudian untuk bisnis kita sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu apa yang kami akan usung sebagai ide perusahaan perorangan kami? Yang pertama, kami mengambil nama Nyonya Puff sebagai identitas dari usaha kami. Lalu untuk jenis perusahaan yang kami usung, itu ada perusahaan perorangan karena memang kami ingin merintis semuanya dari awal. Lalu apa sih yang menjadi tujuan bisnis perusahaan kami? Itu menciptakan lapangan kerja. Tentu kita mengetahui bahwa belakangan ini lapangan kerja sangat dibutuhkan oleh banyak pencari kerja. Maka ini kami rintis untuk tujuan itu. Lalu yang berikutnya, caranya menyalurkan ide dan kreativitas. Tentu dengan adanya produk Nyonya Puff ini, kami berharap bahwa kreativitas dari masyarakat itu bisa kami wadai. Lalu yang ketiga, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nah, tentunya kami berharap kami mendirikan usaha ini sebagai pionir-pionir khususnya bagi masyarakat di sekitar sentra kerajinan untuk bisa mendirikan usaha-usaha di kemudian hari. Lalu yang terakhir, mempromosikan produk kami. Tentu kami berharap ketika kami mendirikan sebuah usaha, yang nyapa ini, tas ini bisa laku di masyarakat dan tentu sesuai dengan selera pelanggan. Nah, lalu produk apa sih yang ingin kami pasarkan? Yang pertama itu produk bisnis yang kami miliki itu berupa produk tas atau yang mendukung fashion. Jadi harapannya produk yang kami pasarkan ini dapat sesuai dengan selera pelanggan. Oke, mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya kita masuk ke market demand atau permintaan pasar. Nah, pada zaman modern ini kan kebutuhan akan stylist kan meningkat secara pesat, khususnya itu kan bagi generasi muda yang ingin tampil modern dan stylish. Nah, melihat tren tersebut itu tentu membuat peluang untuk membangun bisnis. Nah, generasi muda atau bisa disebut general milenial itu tentu tidak terlepas dari perkembangan fashion dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kami itu menargetkan masyarakat umum khususnya kaum milenial sebagai target. Itu dari usaha kami yaitu tas puff yang kami produksi. Di sini tuh kami detail pemasarannya itu pada kalangan perempuan dengan kategori usia 15 sampai 45. Pada kategori umur tersebut itu mulai memberikan perhatian yang lebih terhadap penampilannya untuk mengikuti perkembangan zaman. Bisa di next.
Baik, selanjutnya ada kompetisi. Jadi seperti yang diketahui, adanya pengaruh globalisasi pada era modern ini berdampak bagi banyak bidang, terutama pada bidang fashion. Nah, akibatnya kan ada banyak tren yang bermunculan di masyarakat. Padahal ini sedang muncul tren adanya tas buff. Maka produk ini sedang memiliki banyak peminat dan permintaan. Maka dengan adanya perusahaan kami ingin mencoba untuk membuat produksi tas ini. Maka para produsen ini berusaha untuk menarik minat para konsumen dengan berbagai cara. Kompetisi terjadi pada aspek harga, kualitas, dan karena ada banyaknya produk yang bervariasi, menjadikan banyaknya kompetisi dari berbagai perusahaan yang ada. Kami juga berkompetisi dari perusahaan dengan merek-merek yang sudah ternama atau terkenal, dan juga dari produsen-produsen lokal lainnya yang masih belum banyak dikenal oleh orang. Next. Untuk materi selanjutnya, itu adalah membahas tentang strategi strategi pemasaran untuk produk kami. Nah, bisnis ini memiliki target pasar, yakni segmentasi fashion untuk kalangan remaja hingga dewasa, terutama kalangan atau generasi milenial. Adanya perubahan dan perkembangan teknologi berpengaruh dalam bidang aspek kehidupan, terutama dalam kegiatan ekonomi di bidang konsumsi. Hal tersebut membuat semakin banyaknya platform belanja online yang muncul dan mempermudah pelanggan. Nah, bentuk strategi pemasaran yang menjadi pilihan dalam bisnis ini adalah penjualan melalui e-commerce, TikTok, dan Shopee. Kedua bentuk platform tersebut merupakan platform atau aplikasi yang telah memiliki ribuan pengguna di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam platform TikTok tidak hanya berisi tentang video-video konten saja, tetapi sekarang sudah disediakan berbagai fitur baru yang mampu mempermudah penjualan. Fitur baru tersebut adalah fitur TikTok Shop dan fitur Live. Nah, di sini kita akan membahas mengenai strategi apa sih yang ada pada platform TikTok. Yang pertama, pembuatan konten promosi. Pembuatan konten promosi ini dilakukan di akun TikTok kami, dan konten promosi berupa video kreatif mengenai produk-produk bisnis. Yang kedua, melakukan promosi di fitur live. Dengan memberikan diskon saat live berlangsung di TikTok kami sebagai penjual dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan yang sedang menonton live akun TikTok bisnis kami. Kedua, influencer marketing. Pasti teman-teman sudah paham apa itu influencer marketing, yaitu pemanfaatan jasa influencer. Bentuk promosi yang satu ini dilakukan oleh pihak ketiga, di mana kita menggunakan jasa para influencer yang memiliki banyak followers. Tujuannya supaya mereka dapat mengenalkan produk-produk yang kami miliki, sehingga masyarakat, khususnya generasi milenial, tahu akan produk yang kami jual. Dengan kegiatan ini diharapkan bisa mempertahankan bisnis. Berikutnya, kita akan masuk pada strategi Shopee. Nah, untuk strategi Shopee ini yang pertama, pemberian flash sale. Pemberian flash sale ini dilakukan ketika beberapa event saja. Yang kedua, melakukan promosi di fitur live seperti yang dilakukan pada platform TikTok. Live tersebut dilakukan untuk memberikan promo atau diskon dan juga mengenalkan detail setiap produk yang kami miliki. Berikutnya ada program diskon bulanan dan voucher gratis ongkir. Nah, program diskon bulanan ini contohnya seperti besok itu kan tanggal 12 Desember, jadi 12/12 itu merupakan diskon bulanan. Untuk voucher gratis ongkir itu memberikan voucher potongan harga dan voucher gratis ongkir dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari bisnis kami, dari perusahaan kami. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke.
Berikutnya teman-teman kita akan membahas mengenai sumber daya apa saja yang ingin kami gunakan dalam membangun bisnis atau membangun perusahaan kami. Mungkin bisa di next. Oke. Nah, ini terkait dengan sumber daya produknya. Apa saja sih yang ingin kami gunakan ketika kami membuat suatu produk? Nah, seperti yang sudah kita lihat bersama, kami menggunakan beberapa bahan. Salah satunya ada kain parasut, itu sudah kami estimasikan sebanyak 6 meter dengan harga satuan 12.000, lalu total biaya 60.000. Begitu juga dengan benang wol yang 6 buah seberat 50 gram dengan harga satuan itu 10.000 dan kami ingin membeli 6 buah. Jadi ada 60.000. Lalu ada tas ini kan memerlukan resleting ya teman-teman, yaitu untuk 20 buah dengan harga satuan 2.000 dengan harga total 40.000. Nah, lalu ada benang jahit 4 buah dengan harga satuan 13.000 dengan harga total 52.000. Nah, di sini jika teman-teman melihat jumlah-jumlah yang kami estimasikan adalah jumlah-jumlah produksi awal kami dalam merintis sebuah usaha. Dan harapannya tentu untuk kedepannya kami akan memperbanyak produk sesuai dengan pasar yang sudah kami dapatkan ketika kami sudah menjalani proses operasional perusahaan yang kami rintis. Dia bisa di next. Nah, lalu sumber daya manusia apa yang kami gunakan dalam upaya untuk mensupport kegiatan operasional perusahaan perorangan kami? Nah, sesuai dengan tujuan bisnis yang sudah kami usung di awal, bahwa salah satu tujuan kami dalam mendirikan bisnis ini adalah untuk memberikan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar sentra industri kami. Harapannya masyarakat dapat mendapatkan income yang cukup, lalu yang kedua memiliki kreativitas yang nantinya bisa mendirikan usaha tersendiri setelah mendapatkan ilmu-ilmu atau sudah berproses di perusahaan kami. Tapi kami juga tidak ketinggalan untuk terkait dengan sumber daya manusia ini, kami juga berusaha untuk memberdayakan pemilik perusahaan, yaitu kami sendiri, untuk memberikan mentor kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan skill-nya. Oke, bisa di next. Nah, lalu untuk sumber daya keuangan yang ingin kami usung dalam usaha kami itu ada dua, yaitu ada dana pribadi, di mana pada bagian ini kami mencoba untuk mensupport usaha kami melalui dana pribadi, melalui tabungan kami. Lalu yang kedua ada peminjaman melalui bank. Nah, ini sudah sangat familiar ya di bentuk usaha-usaha yang lain. Dan kami rasa usaha kami juga perlu peminjaman melalui bank. Di mana kami yakin melalui promosi dari kami, melalui apa yang sudah kami rencanakan, kami bisa mengembalikan pinjaman bank itu dengan berkala dan tidak akan mempengaruhi proses operasional yang ingin kami rencanakan. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada financial and forecast, keuangan dan perencanaan. Selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada business timeline. Jadi, business timeline itu sendiri adalah proyek atau suatu susunan kegiatan yang mencakup semua proses dan prosedur yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, agar proyek yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan tepat waktu, maka perlu adanya business timeline bagi perusahaan kami. Jadi, business timeline di perusahaan kami itu terbagi menjadi 12 bulan, yang mana tiap bulannya itu di bulan Januari, timeline kami itu akan melakukan survei bahan-bahan untuk produksi dan peralatan yang diperlukan untuk produksi kami. Kemudian di bulan selanjutnya, di bulan Februari, kami akan mempersiapkan izin usaha seperti dokumen penting dan mendaftarkan nama usaha perusahaan kami. Yang ketiga, itu di bulan ketiga itu ada melakukan pembukaan rekrutmen pegawai dengan persyaratan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kami. Kemudian di bulan April, kami akan merancang strategi perusahaan secara keseluruhan berkaitan dengan produksi, pemasaran, dan keuangannya. Kemudian di bulan Mei, kami akan melakukan uji trial and error terhadap produk dan riset pasar. Nah, di bulan Juni ini kami akan melakukan pelaksanaan proses produksi tas. Dan di bulan Juli ini, kami akan melakukan perurusan persyaratan promosi dan penjualan melalui platform TikTok dan juga Shopee. Selanjutnya,
Selanjutnya di bulan Agustus ini, kami akan melakukan pemilihan influencer potensial untuk melakukan promosi dengan media siaran langsung di TikTok dan juga konten promosi. Di bulan September, kami akan melakukan penjualan secara massal di beberapa daerah-daerah yang akan kami promosikan gitu. Kemudian di bulan Oktober kami akan melakukan evaluasi terkait produk, layanan konsumen, dan kepuasan konsumen, serta kami juga akan menerima saran dan aspirasi dari konsumen guna pengembangan bisnis usaha kami. Di bulan November, kami akan menambah variasi produk dan pangsa pasar. Kemudian di akhir bulan Desember, kami akan melakukan promo setiap bulan untuk menarik minat para konsumen. Selanjutnya ini ada initial cost. Jadi initial cost ini adalah modal awal usaha, modal usaha baik dalam bentuk uang maupun tenaga yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha pertama kalinya. Jadi initial cost yang kami butuhkan untuk membangun bisnis kami ini, yang pertama itu ada biaya izin usaha dan pendaftaran usaha itu ada senilai 8 juta rupiah, kemudian ada biaya pengesahan atas pendirian usaha itu 2.500.000, kemudian ada biaya operasional observasi gedung usaha itu ada 10 juta, kemudian ada biaya komisi promosi siaran langsung dan influencer itu senilai 5 juta, kemudian ada biaya atas, kemudian ada biaya pembuatan media sosial 350.000, biaya pembuatan dan pengembangan website itu 4 juta rupiah, biaya pemeliharaan dan perbaikan peralatan itu 5 juta rupiah, kemudian ada biaya pelatihan karyawan itu sebesar 7 juta rupiah, ada biaya iklan 2.500.000 dan biaya lain-lain itu 6 juta. Jadi total biaya inisial itu ada sekitar 53.350.000. Selanjutnya, kemudian ada maintenance cost atau biaya pemeliharaan. Jadi biaya pemeliharaan itu adalah biaya yang kami anggarkan yang ditujukan untuk menjaga aset usaha kami agar tetap dalam kondisi optimal selama masa pemakaian. Untuk biaya maintenance cost ini kami ada beberapa. Selanjutnya, biaya maintenance cost ini yang pertama itu ada pembuatan logo sebesar 1 juta rupiah, kemudian ada biaya penanganan kerusakan peralatan itu 6 juta rupiah, kemudian ada biaya layanan konsumen itu sebesar 5 juta rupiah, biaya lain-lain itu sekitar 1.500.000 rupiah, dan total jumlah biaya maintenance itu sebesar 13.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya ada financial modeling for financial forecasting. Jadi di sini financial forecasting itu berkenaan dengan perencanaan estimasi laba yang akan diperoleh setiap bulannya di perusahaan kami. Jadi perusahaan kami itu mengestimasikan sampai pendapatan di bulan Desember. Yang pertama itu ada forecast growth sale, itu untuk bulan September. Maksud saya untuk bulan Oktober, November, dan Desember kami mengestimasikan forecast growth sale-nya itu 5% untuk masing-masing bulan. Kemudian untuk penjualan di bulan September kami mengestimasikan penjualan sebesar 1.000. Kemudian di bulan Oktobernya itu karena ada kenaikan sebesar 5% penjualan, maka penjualan di bulan Oktober itu sebesar 1.050. Kemudian di bulan November juga sama, kenaikan 5%, jadi 1.103, dan di bulan Desember itu 1.158. Kemudian forecast cost of goods sold atau HPP-nya, itu kami mengestimasikan 3% setiap bulan. Untuk bulan Oktober itu HPP-nya itu sebesar 464. Di bulan sebelumnya, di bulan September, kami mengestimasikan HPP-nya itu sebesar 450. Jadi untuk bulan Oktober ada kenaikan 3%, jadi diperoleh 464. Kemudian di bulan November itu senilai HPP-nya 477.
Dan kemudian di bulan Desember itu 492. Nah, kemudian untuk laba kotor yang kami peroleh di bulan September, kami akan mengestimasikan itu sebesar 550, itu diperoleh dari penjualan sebesar 1.000, dikurangin HPP sebesar 450, diperoleh laba kotor senilai 550. Kemudian untuk bulan Oktobernya, itu kami mengestimasikan laba kotornya sebesar 587, itu diperoleh dari 1.050 dikurang 464. Di bulan November itu 625 dan juga di bulan terakhir Desember itu adalah 666. Kami mengestimasikan untuk sampai bulan Desember di tahun 2022 ini. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada materi mengenai risiko, peluang, dan juga sensitivitas. Yang pertama ada risiko. Di perusahaan ini kita memiliki risiko yang tidak bisa dihindari. Di antaranya yang pertama itu ada perubahan tren. Perubahan tren yang selalu berubah-ubah ini juga bisa berdampak bagi keberlangsungan proses bisnis perusahaan. Selanjutnya ada error sistem. Misalnya terjadi error dalam sistem pelaporan keuangan, maka itu akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Risiko yang ketiga, misalnya terjadi kenaikan harga bahan baku, yang nantinya akan mempengaruhi proses produksi. Sampai yang keempat, itu risiko karena dapat terjadi kesalahan pengiriman. Lalu kemudian ada opportunity atau peluang. Di sini perusahaan kami memanfaatkan adanya berbagai platform digital, yaitu ada TikTok dan juga Shopee untuk memasarkan produk kami. Lalu peluang yang kedua itu kami dapatkan dari adanya strategi yang tepat yang perusahaan kami gunakan untuk memperluas pasar dan juga untuk meningkatkan pembelian. Lalu peluang yang ketiga, kita menggunakan jasa para influencer yang memiliki penggemar yang banyak untuk mengendorse mereka dan juga agar perusahaan ini nantinya dapat memiliki pembeli yang banyak. Lalu untuk bagian sensitivitas, itu perusahaan kami memiliki sensitif terhadap ketidakpastian pasar. Yang kedua, terhadap tren yang terus berubah-ubah dan juga terhadap perkembangan teknologi yang besar. Misalnya, dari data sebelumnya tadi diketahui bahwa penjualan itu mengalami peningkatan karena misalnya ada perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh perusahaan kami dengan adanya platform TikTok dan juga Shopee tadi. Maka dari analisis sensitivitasnya dapat diperoleh bahwa perusahaan kami ini sensitif terhadap penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, selanjutnya di sini itu analisis SWOT. Yang pertama ada risiko atau ancaman terhadap perusahaan kami atau bisnis kami. Yang pertama itu perubahan tren dari masa ke masa. Yang kedua itu risiko yang mungkin terjadi adalah adanya sumber daya bahan baku yang kurang atau harganya itu akan naik. Yang ketiga itu pemasarannya itu terjadi kesalahan dalam pengiriman yang bisa merugikan perusahaan maupun pembeli. Yang terakhir, terjadinya kesalahan atau error terhadap platform yang dipakai. Nah, selanjutnya itu opportunity atau peluang terhadap bisnis kami ini. Yang pertama itu penggunaan platform digital, itu mampu memberikan peran dalam memperluas pasar. Yang kedua, salah satu strategi itu membantu pemasaran produk agar dapat dikenal oleh masyarakat, oleh konsumen. Yang ketiga, penggunaan jasa influencer itu dapat mengenalkan produk bisnis kepada konsumen, itu secara tidak langsung itu dapat membantu peningkatan penjualan produk kami. Selanjutnya, yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama itu keunggulan produk. Nah, kami itu menawarkan suatu produk yang sedang tren di zaman milenial. Itu menjadi keuntungan dari produk yang kami produksi. Yang kedua itu keunikan.
Keunikan dari produk kami ini memiliki ukuran yang unik dan model. Yang modelnya itu menyerupai bantal, sehingga itu terlihat lucu dan menggemaskan. Habis itu kekuatan yang ketiga yaitu kualitas harga. Nah, harga yang kami tawarkan itu dibilang terjangkau, sesuai dengan kualitas dari bahan yang digunakan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama itu bahan baku naik di waktu atau musim tertentu. Itu mengakibatkan jumlah produksi bisa menurun. Yang kedua, perang atau persaingan harga. Hal ini tuh selalu terjadi dalam bisnis karena kebutuhan pasar yang menurun, tetapi barang di pasar itu tergolong sedang meningkat. Yang terakhir, persaingan dalam produk yang sejenis. Selanjutnya, next. Di sini tentang kesimpulannya. Kesimpulannya tuh puff bag itu diidentik dengan bentuknya yang menyerupai bantal, sehingga tampak lucu dan menggemaskan. Desain tersebut tuh membuat puffy bag produk kami itu cocok untuk dikenakan di berbagai kesempatan dan mampu memberikan kesan yang minimalis. Puffy bag ini tuh berbentuk sempang, tas bahu, dan tas jinjing atau tas tangan. Usaha tas ini adalah usaha di bidang fashion. Model dari produk tas ini pun bervariasi. Ada dari segi ukuran dan warna yang kami tawarkan, itu bukan hanya warna yang mencolok atau norak, namun memiliki warna-warna yang lembut. Selanjutnya itu proses pemasaran dan penjualan yang kami lakukan itu melalui berbagai media, seperti e-commerce, TikTok Shop, atau Shopee, dan tentu harga yang terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu yang pertama izin usaha dan yang kedua adalah persyaratan. Di sini izin usaha terdapat 6 izin dari usaha bisnis kami. Yang pertama NPWP, kita sudah mengetahui NPWP itu apa, yaitu nomor pokok wajib pajak. Yang kedua nomor induk berusaha atau NIB. Nah, ini merupakan identitas pelaku usaha apapun bentuk perusahaannya, baik itu usaha perorangan, badan usaha maupun badan hukum. Yang ketiga itu UD atau izin usaha dagang. Surat izin UD ini adalah surat yang diberikan kepada perseorangan untuk melaksanakan usaha dagang. Yang keempat, SIUP, surat izin usaha perdagangan. Surat izin yang dibuat oleh pemerintah daerah atau Pemda yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha yang ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Yang kelima adalah izin usaha mikro kecil online. Nah, ini penting karena kita kan fokusnya menjual pada e-commerce, yaitu TikTok dan Shopee. Tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk 1 lembar. Yang terakhir adalah PSME, yaitu perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Ini merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai persyaratan. Di sini terdiri dari 3 persyaratan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, terdaftar dan legalitas yang jelas. Dalam sebuah bisnis, baik kecil atau bisnis skala besar, untuk bisa masuk dalam lindungan negara, tentu wajib mendaftarkan diri melalui izin ini. Seperti halnya izin usaha UMKM online. Konsumen akan merasa terlindungi, aman, dan nyaman ketika berbelanja. Yang kedua, membuat izin usaha. Seperti yang telah saya sebutkan, ada 6 izin usaha. Dan yang terakhir adalah pembuatan akun. Nah, pembuatan akun ini terdiri dari 2, yaitu akun TikTok dan akun Shopee. Berikutnya, kita bisa lihat ini adalah beberapa sampel produk dari perusahaan kami, yaitu terdiri dari beberapa macam warna dan model yang sangat trendy atau mengikuti style zaman sekarang. Nah, kemudian untuk nama dari
akun TikTok dan Shopee kami itu adalah Nyonya Puff. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman dan Ibu Ilsa sudah menyaksikan terkait dengan presentasi perusahaan kami. Jika misalnya kami ada kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Semoga perusahaan kami ini bisa berkembang di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih.